Pada awal bulan ini, Presiden Prabowo melakukan kunjungan diplomatik ke berbagai negara. Negara pertama yang beliau kunjungi adalah China. Beliau ke China pada tanggal 8 sampai 10 November. Pak Prabowo sukses mendapatkan komitmen investasi dari China dengan jumlah yang sangat fantastis, yaitu 10,07 miliar USD. Yang kalau dirupiahkan setara dengan 157 triliun rupiah. Loh, Cik Intan, itu baru komitmen kan, uang belum di tangan kan. Hei, China kalau bilang iya ya iya ya. Tiongkok kalau udah bilang investasi, biasanya barangnya pasti jadi ya. Beda sama Amerika yang katanya cuma omon-omon, terus ujungnya batal. Das info aja ya, tahu yang didapatkan dari Amerika apa? Pak Prabowo cuman mendapatkan komitmen dukung ketahanan pangan dari Amerika. Oke dah, kita ndak usah bahas Amerika, kita bahas lagi yang Indonesia. Teman-teman bisa bayangkan ya, dengan adanya deal fantastis tadi, 157T tadi, kedepannya akan banyak taipan-taipan China yang ke Indonesia berinvestasi di Indonesia. Tentu saja ini hal yang bagus. Mereka akan membuka lowongan pekerjaan di Indonesia besar-besaran. Bagus banget ini. Tahu nggak tingkat pengangguran Indonesia itu tertinggi se-ASEAN? Udah jadi rahasia umum, kalau sekarang lagi susah-susahnya nyari kerja di Indonesia, dan bahkan ada 10 juta genset yang masih nganggur di negeri ini. Tapi ada kabar buruknya, taipan-taipan China ini tidak bisa bahasa Inggris. Kebanyakan tidak bisa bahasa Inggris. Kebanyakan itu banyak banget ya, bisa-bisa bukan 60-70%, bisa-bisa 99% tidak bisa bahasa Inggris. Just info aja, China itu baru menetapkan bahasa Inggris sebagai kurikulum wajib itu tahun 2001. Yang mana kalau tahun 2001 ya taipan-taipan ini sudah lulus kuliah, malah ada yang nggak kuliah, nggak sekolah sama sekali juga ada. Nggak sekolah tapi bisa jadi crazy rich kaya raya, banyak. Namanya bos, pasti dong dia itu pengen komunikasi sama anak buahnya. Lah, dia bisanya bahasa Mandarin nih. Sehingga kedepannya bakal banyak dibutuhkan banget tenaga kerja yang bisa bahasa Mandarin. Contoh gampangnya, pramugari kereta cepat di Indonesia lebih mengutamakan mereka yang bisa bahasa Mandarin. Semakin lancar, semakin besar kesempatan mereka untuk mendapatkan job tersebut. Sekarang pun di Indonesia itu sudah banyak ya lowongan yang syaratnya bisa bahasa Mandarin. Wes cuman itu doang, bisa bahasa Mandarin. Itu aja gajinya sudah gede banget sampai 2 digit. Saking pentingnya bahasa Mandarin ini, sampai beberapa negara sudah mewajibkan bahasa Mandarin sebagai kurikulum wajib mereka. Negara apa? Negara Arab dan negara-negara di benua Afrika seperti Kenya dan Uganda. Di video ini tak kasih tahu pentingnya belajar bahasa Mandarin di era sekarang. 大家好，我叫银丹，欢迎来到我的频道 Dynasty。 Kalau teman-teman suka sama kaos yang Intan pakai, ini gambar ular kayu ya, kaos Sinja, karena tahun depan itu show ular unsur kayu. Yang Intan pakai ini warna merah salmon, tapi jangan khawatir, warna merah tua ada, size kit juga ada. Open PO sampai tanggal 15 Desember. Buat teman-teman, terutama teman-teman yang luar pulau, disarankan untuk ikut open PO ini karena kalau bulan depan sudah ndak nututi, karena kaos ini bakal nyampe di teman-teman itu akhir bulan. Selain gambar ular kayu, ada juga custom marga. Ini banyak juga yang suka. Custom marga ini ada berbagai efek ya guys ya, ada glow in the dark, ada efek rainbow, kalau kena cahaya itu kayak ada efek hologramnya, ada efek emas. Kalau teman-teman nggak suka yang aneh-aneh tanpa efek pun juga ada. Selain itu ada juga gambar tokoh-tokoh Tiongkok lainnya seperti Kaisar pertama Qin Shi Huang, Hakim Pao, Kera Sakti, Konfusius, tokoh-tokoh Samkok juga lengkap, mulai dari Guan Yu, Zhuge Liang, Zhao Zhenlong, Huang Zhong, 5 bersaudara, 3 jenderal macan, bahkan antagonisnya Cao Cao dan Liu Bu juga ada. Available di Tokped sama Shopee yang linknya ada di deskripsi. Okay, let's start!
Kalau sebelumnya bahasa Inggris adalah bahasa wajib yang masuk kurikulum wajib semua sekolah di seluruh dunia. Sekarang ini beberapa negara sudah mulai melirik bahasa Mandarin menjadi kurikulum wajib di sekolah seperti Arab dan Afrika. Bukan kurikulum pilihan loh ya guys ya, kurikulum wajib. Bahkan Arab itu menetapkan kurikulum bahasa Mandarin seminggu itu 2 kali supaya masyarakatnya itu cepat bisa Mandarin. Lah kenapa ya? Yang pertama, karena China adalah negara kuat yang membangun kerajaan bisnis di mana-mana. Di Afrika sendiri, bahasa Mandarin itu lebih menjadi favorit daripada bahasa Inggris. Orang-orang kalau disuruh milih, orang-orang Afrika ya, mau belajar bahasa Inggris apa bahasa Mandarin? Mereka jawab bahasa Mandarin. Loh kenapa? Bahasa Mandarin itu jauh lebih susah loh daripada bahasa Inggris. Kenapa yang dipilih bahasa Mandarin? Karena banyak banget perusahaan China yang ada di Afrika. Jauh lebih banyak daripada perusahaan Amerika. Lebih dari 10.000 perusahaan China ada di Afrika. Yang mana dengan mereka belajar bahasa Mandarin itu akan memperlebar peluang mereka untuk mendapatkan job di perusahaan China. Bahkan ya untuk ART-nya aja Taipan China itu mintanya yang bisa bahasa Mandarin loh. Yang kedua, karena China tiap tahunnya tercatat sebagai wisatawan paling banyak di seluruh dunia guys. Ini sampai Xi Jinping itu gemes loh. Xi Jinping tuh sampai berusaha ngebikin kota-kota KW di China. Ini Intan pernah bahas ya, kota-kota KW yang ada di China, kota-kota KW Eropa ada di China, dibuat semirip mungkin. Ini linknya, di deskripsi juga sudah Intan taruh. Lah kenapa ya? Utamanya supaya orang China kalau traveling nggak usah jauh-jauh ke Eropa, buang-buang duit, travelingnya ke China aja. Nah, dengan banyaknya fenomena wisatawan China yang berceceran di seluruh dunia, maka dunia pariwisata di seluruh dunia itu membutuhkan seseorang yang punya skill dalam bahasa Mandarin. Yang ketiga, China ini negara yang ada egois-egoisnya guys. Tadi kan Intan bilang ya, China itu baru menetapkan bahasa Inggris sebagai kurikulum wajib di China. Itu tahun 2001. Meanwhile di Indonesia, kurikulum wajib bahasa Inggris itu sejak tahun 1994. Di China sendiri, meski ditetapkan sebagai kurikulum wajib bahasa Inggris itu ya, masyarakat itu banyak yang protes. Mereka pada nggak mau. Bukan cuman masyarakatnya, universitas juga banyak yang nggak setuju. Kenapa? Karena mereka nggak suka budaya barat. Itu yang pertama. Yang kedua, mereka merasa, lah kenapa kok kita China yang mempelajari bahasa asing? Kenapa bukan mereka aja yang mempelajari bahasa Mandarin? Nah loh. Contohnya Universitas Jiao Tong yang berada di Xi'an. Dia menentang peraturan ini. Dia bilang kepada mahasiswanya, nggak harus lulus tes bahasa Inggris TOEFL harus berapa untuk bisa mendapatkan gelar sarjana. Nggak lulus ujian bahasa Inggris pun kamu masih tetap tak kasih gelar sarjana. Bayang no guys ya, dikasih aturan aja mereka itu masih ngelawan. Apalagi mereka yang sekolah di tahun 2001 ke bawah, yang mana pada saat itu bahasa Inggris belum jadi kurikulum wajib, malah nggak laku itu pelajaran bahasa Inggris di China. Ada influencer China di Weibo, pengikutnya itu sudah 6 juta. Berarti ini orang terkenal. Dia terkenal dengan quote-nya guys. Quote-nya apa? Belajar bahasa Inggris memang perlu, tapi dulu sekarang saatnya mereka mempelajari bahasa kita. Ya gini guys, orang China itu nggak ada niat-niatnya untuk belajar bahasa Inggris. Kalau niat aja nggak ada, mustahil untuk menguasai. Kayak Intan dulu kan wajib nih ya harus belajar trigonometri tuh di sekolah. Intan mah nggak niat, ulangannya merah terus. Akibatnya sekarang Intan ya nggak ngerti tuh cara ngitungnya gimana sin cos tangan itu. Lagi pula di China itu tidak ada lingkungan yang mendukung. Lingkungan yang mendukung itu kayak gimana? Teman-teman sadar nggak? Gen Z sekarang yang ada di Indonesia itu ngomongnya campur-campur antara bahasa Indonesia sama bahasa Inggris. Paling ketara banget
itu logatnya Jakarta Selatan. So far so good sih, environment-nya oke gitu. Ya sometimes memang burnout, overwhelmed, suka dapat panic attack pagi-pagi gitu. Tapi maksudnya masih bisa di-handle lah gitu, walaupun too much problem, tapi itu maksudnya masih acceptable lah. Kenapa gaya bicaranya Gen Z itu kayak gitu, padahal Gen X sama Gen Y itu nggak kayak gitu? Karena ibu-ibunya Gen Z, which is Gen X dan Gen Y ya, sedari kecil itu sudah membiasakan mereka ngomong sama anaknya itu pakai bahasa Inggris, entah itu campur-campur atau full. Bener nggak teman-teman? Ini yang dinamakan lingkungan yang mendukung itu kayak gini. Ibunya itu ngajai anaknya itu ngomong bahasa Inggris supaya anaknya terbiasa ngomong bahasa Inggris. Tapi masalahnya ibu-ibu di China itu tidak begitu. Makanya di China itu tidak ada lingkungan bahasa Inggris yang mendukung. Teman-teman akan merasakan sendiri kalau teman-teman itu plesiran ke China. Bulan 5 kemarin, Intan ke Shanghai selama 10 hari. Tahu nggak, selama 10 hari itu Intan cuman menemukan 2 orang yang bisa tak ajak ngomong bahasa Inggris. Ini beda banget sama fenomena yang terjadi di Jepang. Di Jepang itu guys ya, kalau misalkan teman-teman lihat, oh ini anaknya muda atau umur 30-40, nggak tua-tua amat gitu ya, bisa diajak ngomong bahasa Inggris meskipun nggak lancar-lancar amat. Wah, kalau di China, nol potol deng dong. Lah China itu kalau mau ekspansi ke luar negeri, kenapa orang-orangnya itu nggak belajar bahasa Inggris sih? Bahasa Inggris kan bahasa internasional. Lah gimana China kan bosnya, masa bos disuruh-suruh? Ya karena mereka pada nggak mau belajar, kita yang butuh ya kita yang ngalahin, kita yang mempelajari bahasanya. Yang ketiga, China itu punya tempat wisata yang bagus-bagus. Mau wisata sejarah, ada wisata kuliner, ada wisata alam, ada wisata urban, ada lengkap. Kalau teman-teman ke China, teman-teman nggak akan bisa mengakses situs-situs yang biasa kita akses, kayak Google lah, Instagram, Facebook, nggak bisa. Yang bisa diakses di sana itu situs-situsnya China sendiri. Yang mana situs-situsnya China kayak Weibo, Douyin itu ada yang ada bahasa Inggrisnya, tapi kebanyakan nggak ada bahasa Inggrisnya. Jadi teman-teman kalau ke China dan nggak bisa bahasa Mandarin itu sedikit lebih repot. Yang keempat, kesempatan pendidikan. Universitas China itu banyak menawarkan beasiswa kepada siswa-siswa luar negeri yang pengen belajar ke China. Tentu saja penguasaan bahasa Mandarin itu dapat menjadi nilai plus kalau teman-teman pengen mendaftar di universitas-universitas top yang ada di China. Yang kelima, bahasa Mandarin ini sudah banyak dipakai karena Chinese di bumi ini itu jumlahnya 1 miliar dan tersebar di mana-mana. Sehingga bahasa Mandarin itu udah punya basis pengguna yang besar yang dipakai di banyak tempat. Lagi pula just info, bahasa Mandarin adalah satu dari 5 bahasa resmi yang ditetapkan PBB. Bahasa Mandarin juga dipergunakan dalam pertemuan antar pemerintahan di berbagai negara di dunia yang ada di bawah naungan PBB. Selain itu, bahasa Mandarin juga dipergunakan dalam proses pembuatan dokumen penting PBB. Gimana guys, apa teman-teman ada yang tertarik untuk belajar bahasa Mandarin? Belajar Mandarin itu semestinya lebih enak dari TK. Di Surabaya itu sudah banyak ya sekolah-sekolah yang ngajarin bahasa Mandarin sejak TK. Tak saranin teman-teman kalau punya anak dari kecil itu sudah di open mind. Pentingnya bahasa Mandarin ini kayak gimana supaya mereka itu niat belajar bahasa Mandarin. Tak saranin juga teman-teman yang punya anak nih ya bisa bahasa Mandarin juga. Ya kita semua tahu sih Gen X sama Gen Y itu banyak yang nggak bisa bahasa Mandarin. Gen X sama Gen Y yang ada di Indonesia. Ya karena kita ikut kurikulumnya Orde Baru yang melarang bahasa Mandarin pada waktu itu. Nggak apa-apa, belajar dikit-dikit nggak apa-apa. Minimal ya bahasa-bahasa umum supaya bisa komunikasi sama anak kita. Ya kayak ni zhe fan le ma, ni yao zhi sheme. Cindo itu kalau ke luar negeri itu nyesek banget loh, banyak yang ngatain mata sipit tapi nggak bisa bahasa Mandarin.
Intan sekarang juga les bahasa Mandarin. Wah, buset, gurunya Intan itu cerewet banget, guys. Masa nulis hanje kurang mereng itu salah. Nulis hanje tebus dikit itu salah. Sesulit itu bahasa Mandarin. Tapi ya, Intan tetap belajar. Oke, sampai sini dulu info Intan hari ini. Buat teman-teman yang buka jasa les Mandarin, boleh loh komen di kolom komentarnya Intan, siapa tahu ada yang membutuhkan. Xie ni kuan kan, cai jen. Buat subscriber baru, selamat datang. Terima kasih sudah menonton videonya Intan sampai habis. Intan sarankan buat teman-teman yang baru bergabung untuk nonton videonya Intan tentang pergantian dari dynasty ke dynasty. Ini nih videonya. Di deskripsi juga sudah Intan taruh, karena di video pergantian dynasty itu adalah basic dari semua videonya Intan. Itu yang pertama. Yang kedua, video pergantian dari dynasty ke dynasty ini bakal sangat membantu teman-teman kalau misalkan teman-teman itu nonton film-film Tiongkok yang kuno-kuno itu bakal sangat membantu banget, karena film-film Tiongkok itu nggak menceritakan secara jelas background kayak gimana. Terima kasih udah nonton channel ini sampai habis. Dukung aku terus berkarya dengan klik subscribe dan bunyikan lonceng di bawah ya guys.